Heyo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yaps, One Piece is baik Nagama. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece chapter terbaru di minggu ini. Tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni P.W.I.S dan juga Ruskin Forum. Sebelumnya Tamagon mengingatkan lagi pada chapter lalu yang akhirnya permainan para anggota Ksatria Suci dimulai dengan mengajak anak-anak raksasa ini menuju tempat yang sudah mereka sediakan. Rombongan dari bajak laut kolon pun mendapatkan tamu yakni Gunko yang menghentikan mereka dan menariknya pada chapter lalu memperlihatkan kemampuan regenerasi yang dimiliki oleh Gunko yang membuat beberapa kru bajak laut topi jerami kerepotan dan berhasil dikalahkannya. Puncak momen pun dari chapter lalu memperlihatkan semua sisi dari dunia matahari berhasil ditaklukkan oleh ketiga para kesatria suci ini dan bersiap melakukan pidatonya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah Nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1147 kita kali ini mendapatkan judul Hal-hal yang kita takuti. Cover story masih berhubungan dengan perjalanan dari Yamato. Raizo terlihat memberi makan Yamato sebagai hadiah karena dia mengalahkan Huso. Dalam chapter kita kali ini kita melihat flashback tentang apa yang terjadi sebelum Somers menyerang Robin dan juga Saul memberitahu Robin bahwa Ksatria Suci ini tak dapat mati dan sulit untuk dikalahkan. Jadi sekarang mereka harus bersembunyi dan membantu anak-anak. Sementara itu Gunko menjebak topi jerami, melihat Brook dan menyadari dia siapa. Dia pun meletakkan kakinya di atas dari Brook dan menuntut agar dia menjadi budak musiknya. Namun tentu saja Brook menolak karena dia telah bersumpah setia kepada Luffy. Nah, sementara itu Jinbe mencoba mencari cara untuk mengalahkan Gunko. Somers mengumumkan bahwa mereka sekarang memiliki 10 anak, ini termasuk dengan putra dari Gaban. Untuk membebaskan mereka, para raksasa ini harus menghancurkan sekolah dan perpustakaan Elbaf dan bersumpah setia kepada pemerintah. Nah, chapter ini pun berakhir dengan Gaban dan juga Robin bersiap untuk bertarung. Robin dan juga Gaban berjanji bahwa mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi saat mereka memasuki pertempuran. Yap, kita akhirnya mendapatkan lanjutan bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para Ksatria Suci untuk menculik anak-anak raksasa yang hampir mencapai klimaks, di mana mereka saat ini sudah mendapatkan 10 anak yang bersama dengan mereka, termasuk Kolon. Di chapter ini pun kita mengetahui bahwa kesemua dari Ksatria Suci ini dianugerahi regenerasi yang memungkinkan mereka memulihkan anggota tubuh mereka yang hilang dan memperbaiki yang rusak. Oke, ini seperti analisa Tamagon kemarin bahwa ini berhubungan dengan Im Sama, di mana Im Sama ini menggabungkan 3 kekuatan, kehidupan abadi, awet muda, dan juga kekuatan regenerasi. Ini pun sempat juga dikatakan oleh Ivankov. Dia mengatakan bahwa Im Sama ini secara harfiah abadi, yang berarti bahwa dia tak pernah merasakan kematian. Ini ada pada chapter 1086. Nah, asumsi tentang kehidupan abadi bukanlah hal yang asing dalam cerita tersebut, karena ada bukti yang membenarkannya. Operasi yang dikenal sebagai Operasi Awet Muda digambarkan sebagai tindakan yang memberikan kehidupan abadi, yakni keabadian dalam artian sebenarnya. Adapun untuk Urusei ini mereka hanya memiliki 2 ciri, yakni awet muda dan juga kekuatan regenerasi. Sedangkan untuk Ksatria Suci hanya mempunyai 1 kelebihan saja, yakni kekuatan regenerasi. Dan untuk Im Sama ini mendapatkan 3 kekuatan mutlaknya, kehidupan abadi, awet muda, dan juga kekuatan regenerasi. Sekarang pertarungan pun berlanjut di mana kita melihat Gaban yang sudah berada di depan dari para Ksatria Suci dan salah satunya akan berhadapan dengan Saint Somers. Pertarungan ini sepertinya akan sedikit keras ya, mengingat kita mengetahui kemampuan buah iblis dari Somers terlihat agak merepotkan. Namun dengan adanya pengalaman bertarung yang dimiliki oleh Gaban ini akan membuat sedikit celah untuk melukai Somers. Nah, salah satu hal yang bisa dijadikan alat untuk menyerang Ksatria Suci ini adalah haki raja yang kuat, yang bisa akan menjadi kunci untuk melemahkan regenerasi dari mereka. Semakin kuat haki raja dari seseorang, maka semakin kuat pula damage yang akan dihasilkan. Namun kali ini tentu saja mengingat Gaban sudah tidak seprima sebelumnya, maka kemungkinan ini akan berakhir dengan kalahnya dia beserta dengan Robin. Menariknya bahwa Somers ini memasukkan penghancuran perpustakaan sebagai salah satu syarat
agar para raksasa ini bisa untuk mengamankan anak-anak mereka. Nah, sepertinya ini adalah ulah York yang memberitahu World Government bahwa Vegapunk telah melakukan penelitiannya di perpustakaan Elbaf, di mana terdapat banyak buku Ohara dan World Government ingin tentu menghancurkannya. Yup, World Government tentu saja terkenal karena menghapus semua orang yang mencari sejarah, dan perpustakaan Elbaf adalah sumber penelitian dari Vegapunk. Seperti biasa, di minggu ini ada beberapa informasi menarik seputar One Piece di seminggu belakangan ini. Hal pertama yang menarik dibahas tentu saja regenerasi dari Gunko di chapter kemarin, yang dimana ternyata Oda Sensei telah mengungkapkan cara melawan kemampuan regenerasi para kesatria suci dari lama. Para Holy Knights bukanlah satu-satunya karakter di One Piece yang memiliki akses ke regenerasi ini. Gorosei semuanya memiliki akses ke kemampuan ini. Tak peduli apa yang terjadi pada mereka, mereka dapat dengan mudah beregenerasi ke tubuh mereka. Dan dalam pertarungan mereka melawan Luffy, Gear 5 pun kebingungan untuk melawan regenerasi ini. Nah, dalam Elbaf sendiri, kemampuan regenerasi ini secara mengejutkan juga digunakan oleh para Holy Knight. Gunko meskipun menerima banyak sekali kerusakan dari Usopp, dia beregenerasi dengan sangat mudah dan bahkan normal seperti biasa. Jadi, melihat kemampuan regenerasi Gorosei dan juga Holy Knights ini, kita tahu bahwa kemampuan itu berasal langsung dari Im Sama. Dalam Egghead sendiri, kita tahu bahwa Gorosei ini mendapatkan kekuatan mereka dari Im Sama, terutama karena Im Sama mampu mengeluarkan kekuatan Saturnus dengan sangat mudah dan membunuhnya. Begitu juga dengan kemampuan abis yang dimiliki oleh Gorosei dan juga para kesatria suci ini yang juga dimiliki oleh Im Sama. Jadi semua kekuatan ini terhubung dengan penguasa dunia, dan kunci untuk mengalahkan regenerasi ini adalah tentu saja melawan kekuatan Im Sama sendiri. Sejauh ini Oda telah mengungkapkan satu penangkal kemampuan regenerasi Egghead yang sangat kuat, yakni kekuatan Haki Raja. Secara spesifik, Emmet lah yang menggunakan haki terkuat milik Joy Boy dalam Egghead. Dengan menggunakannya, ia mampu meniadakan pemanggilan abis dari Saturnus, dan bahkan transformasi iblis dari mereka pun akhirnya hilang. Jadi sederhananya, regenerasi para kesatria suci di Elbaf ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan haki penakluk yang sangat amat kuat. Sekarang Luffy akan belajar haki penakluk ini kepada Gaban di negeri Elbaf dan akan mendapatkan kunci terbaik untuk mengalahkan kesatria suci di negeri Elbaf. Nama-nama dalam One Piece selalu menjadi aspek menarik dalam setiap karakternya. Nama-nama ini sangat mudah dikenali dan berfungsi dengan baik dalam mendefinisikan unsur-unsur dasar karakter tersebut. Dari seluruh kru bajak laut topi jerami, banyak anggota yang telah diberi nama keluarga yang jelas. Monkey D. Luffy, Vince Smoke Sanji, Nico Robin, Roro Noa Zoro, Katy Flame, dan Tony Chopper. Nah, hal ini pun membuat anggota kru lainnya seperti Brook, Jinbe, Nami, dan Usopp tidak memiliki nama keluarga yang saat ini diungkapkan untuk mereka gunakan. Terkecuali untuk Jinbe ya, tidak diberi nama belakang karena masuk akal banyak manusia ikan lainnya tampak juga tak memiliki nama belakangnya. Nah sekarang, Nami yang sebagai seorang yatim piatu diadopsi oleh Belebere, masuk akal jika nama belakang asli dia dan juga saudara perempuannya mungkin telah hilang seiring berjalannya waktu. Bisa jadi Nami ini mungkin adalah seorang putri, sesuatu yang akan terungkap jika penonton mengetahui nama lengkapnya. Mengenai Brook, rasanya juga aneh bahwa musisi dari bajak laut topi jerami ini belum mengungkapkan nama lengkapnya kepada kru lainnya. Ada teori yang menyebut bahwa salah satu keluarga dari Brook ini adalah mantan Admiral Aokiji yang di Kuzan. Terakhir, Usopp, dia sama sekali tidak mendapatkan nama lebih dari namanya. Meski begitu, di dalam pulau Elbaf ini, kita bisa saja akan mendapatkan rahasia di balik nama belakang dari Usopp ketika penembak jitu bajak laut topi jerami itu bertemu kembali dengan ayahnya, yang kemudian ayahnya ini akan memberitahu nama lengkap asli Usopp. Yup, jadi sekian pembahasan temukan terkait dengan spoiler singkat yang kita dapatkan di hari ini dan juga beberapa informasi menarik seputar One Piece di seminggu belakangan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya ya. Dan kita akan bertemu lagi dalam spoiler lengkapnya besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.